Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dian Alfareza, NPM 1911030285. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen konflik. Sebentar, saya ganti dulu. Pengertian manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Pendekatan di dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi dan kepentingan. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum ada dan sedang terjadi. Yang kedua, diagnosis. Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadi konflik. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasakan paling tepat untuk mengakhiri konflik. Yang keempat yaitu pelaksanaan setelah solusi disepakati bersama. Maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Fungsi manajemen konflik. Pasti banyak bertanya-tanya, apa fungsi dari manajemen konflik? Banyak orang yang belum tahu mengenai manajemen konflik dan bagaimana cara penyelesaian yang tepat. Pun apa fungsi dalam dunia bisnis, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional, melatih kemampuan menyelesaikan konflik dan sebuah perusahaan, meningkatkan rasa saling menghormati. Jadi kesimpulannya yaitu konflik dapat terjadi jika semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan dapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Konflik yang harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tersebut tempat ia bekerja. Demikian pembahasan dari saya mengenai manajemen konflik, tipe strategi, dan juga fungsinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.